Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Duduk di meja sambil makan, di seberang burung mengamati. Beribu terima kasih saya haturkan kepada Dewan Juri yang saya hormati. Sesuai pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ayatullah Surullah Zain Fadli Ahmad, perwakilan lomba debat berbahasa Indonesia dari SMA Negeri 1 Demak, Kabupaten Demak. Anak adalah cindera rasa, obor asa, dan jejak nyata ada kita di dunia hingga di surga. Helvitiana Rosa. Mosi pada perdebatan kali ini cukup menarik, yaitu Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sebelum memasuki argumen, saya akan menjabarkan mosi tersebut. Mewajibkan dalam KBBI artinya menjadikan wajib. Orang tua artinya ayah dan ibu kandung. Mengikuti sesuai KBBI artinya menyertai dan menurutkan. Tes sesuai KBBI artinya ujian tertulis, lisan, maupun wawancara untuk mengetahui kemampuan, pengetahuan, dan kepribadian seseorang. Kelayakan sesuai KBBI artinya adalah kepantasan. Syarat sesuai KBBI artinya segala sesuatu yang perlu ada dan harus ada. Memiliki sesuai KBBI artinya mempunyai. Dan anak sesuai KBBI adalah generasi kedua atau keturunan pertama. Dari mosi yang telah saya jabarkan berikut, dapat kita tarik benang merahnya, yaitu Dewan ini akan menjadikan wajib ayah dan ibu kandung dari seorang anak untuk menyertai ujian tertulis, lisan, maupun wawancara demi kepantasan sebagai segala sesuatu yang perlu dan harus ada dalam mempunyai keturunan. Dalam kehidupan ini dapat kita ketahui bahwa seorang lelaki dan seorang wanita yang sudah cukup umur melangsungkan pernikahan dengan tujuan utama untuk memiliki keturunan. Mereka melakukan itu demi terjaganya garis keturunan keluarga dari kedua belah pihak agar tetap terjaga sampai sekarang. Bahkan mereka berdua akan terus melakukan usaha apapun demi mendapatkan keturunan, sekalipun mereka pada saat itu masih dalam kesulitan untuk memiliki keturunan. Dengan diadakannya tes kelayakan untuk memiliki keturunan, justru malah akan membawa dampak buruk, terutama bagi psikologi kedua orang tua. Mereka yang banyak gagal dalam usaha tes kelayakan untuk memiliki anak bisa saja terserang psikisnya. Dan dampak terburuk dari hal itu adalah mereka bisa saja melakukan suicide atau bunuh diri. Mereka juga akan mengalami keputusasaan yang hebat dan bahkan bisa memiliki ketidakadanya harapan mereka dalam menjalankan kehidupan ini. Selain itu, dengan adanya tes kelayakan untuk memiliki keturunan, itu saja sudah tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 1 yang menyatakan setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Bukti lain yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan ini, contohnya telah terjadi pada pemerintah Jepang. Apa yang diterapkan pemerintah Jepang melalui Perdana Menteri Fumio Kishida menyatakan pada 1 Juni 2023 pemerintah Jepang siap mengucurkan dana sebanyak 25 miliar US dollar atau sebanyak 372 triliun untuk mendukung kaum muda dan para keluarga untuk memiliki anak. Hal ini membuktikan bahwasanya memiliki anak atau keturunan itu sangatlah diharapkan. Selain itu, tanpa tes sendiri, orang tua sudah memiliki kemampuan dan kecakapan yang cukup untuk mendidik dan melakukan pola asuh yang terbaik bagi anak mereka, karena mereka pastinya akan belajar dari apa yang dilakukan oleh kedua orang tua mereka yang terdahulu.
Satu hal lain yang menyulitkan adanya tes kelayakan untuk memiliki keturunan ini adalah aksesibilitas yang dimiliki orang. Tentunya tes-tes seperti ini yang akan dijalankan oleh pemerintah pastinya akan dilakukan di kota-kota besar, dan tentunya akses ini sulit untuk didapatkan bagi para orang tua yang keadaannya tinggal di daerah-daerah terpencil, sehingga mereka akan merasa sulit untuk mendapatkan akses ke kota-kota besar tersebut. Dampak di masa yang akan datang dengan adanya tes kelayakan untuk memiliki keturunan ini adalah keberlangsungan hidup negara kita. Jika banyak para orang tua yang gagal di masa yang akan mendatang dengan apa yang dilakukan di dalam tes ini, maka mereka akan dilarang untuk memiliki keturunan. Dengan mereka dilarang untuk memiliki keturunan, maka negara kita akan semakin berkurang populasinya, dan kita akan menjadi kekurangan sumber daya manusia. Memiliki anak sendiri juga berguna dan sangat penting dalam urusan pembaharuan generasi, seperti apa yang kita kenal dengan generasi X, generasi Z, dan generasi yang akan datang di masa depan. Oleh karena itu, saya sebagai tim oposisi dari MOSI ini menyatakan tidak setuju dengan mosi. Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat untuk memiliki anak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.